Zhao Lan sudah nekat. Baginya hidup ini sudah tak berharga lagi. Anaknya yang dia besarkan dengan perjuangan keras telah begitu menghinakan dirinya. Dulu Zhao Lan rela jadi pekerja kasar yang biasa dikerjakan lelaki hanya karena ingin membelikan putranya Zhao Hua yang manja sebuah kipas angin. Dan sekarang anaknya yang sudah jadi wakil direktur itu mengusirnya dan berniat mencebloskan ke penjara karena dia dituduh mencuri. Zhao Hua anaknya mengusir Zhao Lan karena tak mau status dirinya terbongkar di depan istrinya. Zhao Hua lebih mencintai istrinya yang punya kekayaan dan status. Zhao Hua telah berbohong pada istrinya dia dari keluarga kaya dan lulusan sekolah luar negeri. Karena bohong itu, saat ibunya datang ke kota tak mau ketahuan sama istrinya yang matre. Zhao Hua akan terbongkar dan malu memiliki ibu yang jadi petugas kebersihan. Di saat dia mau nekat itu, Zhao Lan menyeru kedua anaknya agar memaafkan tindakannya yang akan nekat. Dia sangat merasa bersalah terutama pada anak angkatnya yang telah hilang akibat diculik pedagang manusia. Saat mereka mengejar Zhao Hua marah yang tak mau memakan bakpao. Zhao Hua berlari ke tempat makanan cepat saji. Zhao Lan setuju membelikan anaknya burger. Saat Zhao Lan tengok ke belakang Qincing telah lenyap. Sejak saat itu Zhao Lan selalu cari-cari keberadaan Qincing. Zhao Lan pun saat kondisi nekat itu juga memanggil-manggil Qincing putri angkatnya itu. Sementara Qincing itu sangat senang. Ibu angkatnya telah diketemukan. Qincing yang telah jadi presiden itu menemukan serpihan gelang yang tergeletak di toilet. Saat dia baru keluar toilet dia melihat Zhao Lan sedang dibully oleh mertuanya Zhao Hua. Karena Zhao Lan memakai gelang, di mana gelang itu benda berharga presiden, yang bila seseorang menemukannya akan diberi hadiah besar. Maka dituduhlah Zhao Lan mencuri. Qincing yang tak tega melihat Zhao Lan dibully membelanya. Saat terjadi kontak antara Qincing dan Zhao mereka merasakan seakan mereka familiar. Ketika diketahui bahwa barang yang disangkakan dicuri Zhao Lan yang sudah pergi. Qincing yang telah menemukan serpihan gelang di toilet kini pasangannya di tangan mertuanya Zhao. Qincing segera ambil tindakan mengambil gelang itu, lalu segera mengejar Zhao Lan. Dan kini Qincing menyaksikan ibu angkatnya itu akan nekat menjatuhkan diri. Maka Qincing teringat sesuatu. Sebuah kelenengan dia keluarkan dan dimainkannya. Saat itu Zhao Lan tersadarkan. Qincing yang telah lama hilang diketemukannya. Beberapa waktu sebelum pertemuan dengan Qincing anak angkatnya, Zhao Lan pergi ke dokter untuk periksa kesehatan. Zhao Lan divonis jantungnya mengkhawatirkan serta dokter menyarankan untuk penuhi segala keinginan diri sebelum ajalnya tiba. Karena penyakit jantungnya susah disembuhkan terkecuali Zhao Lan memiliki uang ratusan juta. Maka Zhao Lan pergi ke kota menemui anaknya serta berharap ketemu Qincing. Kedua keinginan terpenuhi, dia ketemu anaknya dan juga Qincing senang bisa menemukan ibu angkatnya. Berbeda dengan anaknya Zhao Hua tak senang bertemu dengan ibunya. Karena dia telah jadi wakil direktur dan akan malu perkenalkan ibunya yang tampilannya tak cocok dengan kondisi dirinya sekarang. Apalagi dia beristrikan orang kaya yang matre. Salahnya Zhao Hua berbohong tentang statusnya yang berasal dari desa. Mengaku dia pernah sekolah ke luar negeri serta berasal dari orang kaya. Dan untuk mendukung statusnya itu dia beli perumahan mewah di kota dengan cara meminta ibunya Zhao Lan menjual rumahnya di desa. Praktis semenjak rumahnya dijual, Zhao Lan jadi gelandangan. Saat itu kalau dia tak menghindar akan tertabrak mobil. Lalu turun seorang wanita yang sedang hamil tapi arogan. Belakang diketahui bahwa wanita itu istrinya Zhao Hua anaknya. Wanita itu berniat memeras Zhao Lan karena mobilnya baret dan tak ada sangkutannya dengan Zhao. Tapi karena dukungan orang-orang yang tahu kejadian sesungguhnya wanita arogan itu lari.
Dan saat ketemu untuk kedua kalinya wanita arogan itu menjatuhkan telur yang dibawa Zhao Lan yang sebenarnya telur itu akan diberikan pada Zhao Hua anaknya. Lalu bulian demi bulian diterima Zhao Lan sampai dia nekat mau mengakhiri hidupnya. Bukankah dia telah divonis ajalnya sebentar lagi? Tapi niatnya tak jadi karena Qingqing anak angkatnya menolongnya. Bahkan ketika serangan jantungnya kambuh, akibat mendengar harga minuman yang dia teguk, hanya seteguk itu senilai 200.000. Maka dirawatlah Zhao Lan oleh Qingqing dan penyakit jantungnya berhasil disembuhkan karena dana dari Qingqing seorang presiden dan pacarnya yang seorang pangeran. Dokter yang sembuhkan penyakit jantung Zhao Lan sarankan agar benar-benar pulih, jangan bikin terkejut lagi Zhao Lan. Maka sejak saat itu Qingqing dan pacarnya sembunyikan identitas yang jadi seorang presiden perusahaan dan seorang pangeran. Mertua Zhao Hua tak mengenal kapok atau menyesal. Walau sudah dipreteli dan dijatuhkan pada pesta pernikahan, Qingqing tetap merencanakan aksi jahat. Kali ini karena dia banyak berhutang. Sebelumnya Zhao Hua dapat transferan sebanyak 100 juta dari seseorang yang misterius. Dan ternyata transferan itu dan suaminya Qingqing. Hingga dia berhutang ke sana kemari karena dia yakin tinggal menunggu sebulan lagi uang tersebut bisa cair. Di pesta pernikahan Qingqing uang transferan itu dibatalkan. Hingga mertuanya itu dikejar-kejar debt collector. Karena hal ini dia berniat menyandera Zhao Lan dengan menculiknya dan meminta tebusan Qingqing. Mertua Zhao Hua untuk melaksanakan aksinya memakai bayi sebagai umpannya agar Zhao Lan masuk perangkapnya. Tapi tak disangkanya menyandera Zhao Lan itu tidak hanya mertua Zhao Hua saja. Penculik yang dulu lakukan aksi menculik Qingqing kecil juga menyandera Zhao Lan, ibu angkatnya Qingqing. Penculik Qingqing kecil ingin balas dendam karena Qingqing yang telah menggagalkan usahanya sehingga kakinya cedera. Akibat Qingqing berhasil meloloskan diri beserta sandera lain dari keluarga konglomerat Gu. Lalu Qingqing diangkat anak dan berhasil menjadi seperti sekarang. Dengan mudahnya Qingqing transfer 200 juta untuk selamatkan Zhao Lan. Tapi si penjahat tidak sampai di situ, dia meminta lagi uang kes lalu sandera Qingqing. Zhao Hua yang tahu rencana itu segera ambil batu lalu dipukulkan pada seorang penjahat. Dan terjadilah pergumulan. Saat penjahat itu mau tusukkan pisau pada Zhao Hua, dihalangi ibunya belati pun bersarang pada Zhao Lan. Datanglah suami Qingqing hentikan aksi penjahat. Saat dioperasi Zhao Lan perlukan darah, dengan senang hati Zhao Hua yang punya golongan darah sejenis donorkan darahnya sampai Zhao Lan terselamatkan.